Resolution. Resolusi adalah ukuran jumlah piksel yang ditampilkan di layar. Biasanya ditulis dalam format lebar kali tinggi, seperti 1280 kali 720, 1600 kali 900, 1920 kali 1080, dan seterusnya. Semakin tinggi resolusi, semakin banyak piksel yang digunakan, sehingga gambar terlihat lebih tajam dan detail. Namun, resolusi yang lebih tinggi juga membutuhkan kemampuan GPU dan monitor yang lebih mumpuni agar bisa ditampilkan dengan optimal. Resolution Scale. Resolution Scale adalah pengaturan yang menurunkan atau menaikkan kualitas render tanpa mengubah jumlah piksel layar. Misalnya, kamu main di 1920 kali 1080 dan resolution scale diturunkan ke 70%. Jumlah piksel tetap sama, namun kualitas gambar tiap piksel akan menurun sehingga terlihat lebih blur, tapi performa jadi lebih ringan dan FPS meningkat. FPS. FPS adalah jumlah frame atau gambar yang ditampilkan setiap detik oleh GPU saat menjalankan game. Semakin tinggi FPS, semakin banyak frame yang ditampilkan, sehingga gerakan di layar terlihat lebih halus dan responsif. Refresh rate. Refresh rate adalah jumlah seberapa sering layar memperbarui tampilan dalam 1 detik. Refresh rate dan FPS itu saling berkaitan. Karena itu, kombinasi FPS dan refresh rate yang seimbang sangat penting untuk mendapatkan pengalaman gaming yang optimal. VRAM. VRAM adalah jenis memori khusus pada GPU yang digunakan untuk menyimpan data grafis, seperti tekstur, model 3D, shader, dan berbagai aset visual lainnya saat game sedang berjalan. Semakin besar kapasitas VRAM, semakin banyak data grafis yang bisa ditampung tanpa harus mengambil ulang dari RAM atau storage, sehingga performa game bisa lebih stabil dan mengurangi stutter atau lag. VRAM sangat berpengaruh saat menggunakan resolusi tinggi, tekstur quality tinggi, atau fitur berat seperti ray tracing. Ray tracing. Ray tracing adalah teknologi rendering yang mensimulasikan cara cahaya bergerak di dunia nyata, termasuk pantulan, bayangan, dan pencahayaan yang menyebar secara realistis. Dengan teknologi ini, cahaya dalam game akan terlihat lebih hidup, karena dihitung berdasarkan jalur sinar yang memantul ke berbagai permukaan. Path tracing. Path tracing adalah versi yang lebih kompleks dan lebih realistis dari ray tracing. Teknologi ini menghitung pergerakan cahaya secara lebih lengkap, sehingga pencahayaan dalam game terlihat jauh lebih natural dan mendekati dunia nyata. Jika ray tracing hanya meningkatkan beberapa efek seperti bayangan atau pantulan tertentu, path tracing membuat hampir seluruh pencahayaan dalam game dihitung secara realistis, mulai dari terang, bayangan, hingga suasana ruangan secara keseluruhan. Anti-aliasing. Anti-aliasing adalah teknik yang digunakan untuk menghaluskan tepi objek dalam game agar tidak terlihat bergerigi atau pecah-pecah. Biasanya, tanpa anti-aliasing, garis diagonal atau ujung objek akan terlihat kasar seperti tangga. Dengan anti-aliasing, tepi tersebut dibuat lebih halus sehingga gambar terlihat lebih nyaman di mata. Upscaling. Upscaling adalah teknik untuk meningkatkan performa dengan cara merender game di resolusi lebih rendah, lalu dibesarkan agar terlihat seperti resolusi yang lebih tinggi. Jadi misalnya game dirender di 720p, tapi ditampilkan seperti 1080p. Hasilnya, FPS bisa naik karena GPU bekerja lebih ringan, tapi gambar tetap terlihat cukup tajam. Dua teknologi upscaling yang paling umum digunakan adalah DLSS dan FSR. DLSS menggunakan AI dari GPU NVIDIA untuk meningkatkan kualitas gambar, sehingga hasilnya biasanya lebih tajam dan stabil, bahkan bisa mendekati resolusi asli. Namun, fitur ini hanya tersedia di GPU RTX. Sementara itu, FSR adalah teknologi dari AMD yang bisa digunakan di hampir semua GPU, termasuk NVIDIA. FSR lebih fleksibel dan ringan, tetapi kualitas gambarnya biasanya sedikit di bawah DLSS. Display Sync. Display Sync adalah teknologi yang digunakan untuk menyelaraskan FPS dari GPU dengan refresh rate monitor, agar tampilan di layar tidak mengalami gangguan seperti screen tearing. Screen tearing adalah kondisi ketika layar terlihat terbelah
karena FPS dan refresh rate tidak sinkron, sehingga bagian atas dan bawah layar menampilkan frame yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa teknologi yang digunakan. Phishing adalah fitur yang paling umum dan biasanya ada di setting game. Cara kerjanya adalah membatasi FPS agar sesuai, sehingga screen tearing bisa hilang. Namun, phishing bisa menambah input lag dan membuat game terasa kurang responsif. Sementara itu, G-Sync dan FreeSync adalah teknologi yang lebih canggih yang didukung oleh GPU. Karena tidak hanya membatasi FPS, tetapi menyesuaikan tampilan secara otomatis mengikuti FPS yang berubah-ubah. Hasilnya, gambar tetap halus tanpa screen tearing dan terasa lebih responsif dibanding phishing. Frame Generation. Frame Generation adalah teknologi yang digunakan untuk meningkatkan FPS dengan cara membuat frame tambahan secara otomatis, bukan dari hasil render langsung GPU. Jadi misalnya, game aslinya berjalan di 60 FPS. Dengan frame generation, bisa terlihat seperti 100 FPS atau bahkan lebih, karena sistem menyisipkan frame di antara frame asli. Teknologi ini menggunakan AI untuk memprediksi pergerakan antar frame, lalu membuat frame baru agar animasi terlihat lebih halus. Dynamic Resolution. Dynamic Resolution adalah teknik yang secara otomatis menyesuaikan resolusi game saat sedang berjalan untuk menjaga FPS tetap stabil. Jadi ketika game terasa berat dan FPS mulai turun, sistem akan menurunkan resolusi secara otomatis agar performa tetap lancar. Sebaliknya, saat kondisi ringan, resolusi akan dinaikkan kembali. Anisotropic Filtering. Anisotropic filtering adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan ketajaman tekstur, terutama pada permukaan yang terlihat miring atau jauh dari kamera. Biasanya, tanpa fitur ini, tekstur seperti jalan, lantai, atau permukaan tanah akan terlihat buram saat dilihat dari kejauhan. Texture Quality. Texture Quality adalah pengaturan yang menentukan seberapa detail tekstur yang digunakan pada objek dalam game, seperti dinding, tanah, pakaian karakter, dan berbagai permukaan lainnya. Motion Blur. Motion blur adalah efek visual yang membuat objek terlihat sedikit blur saat bergerak cepat. Efek ini biasanya terlihat saat kamera berputar cepat atau saat karakter bergerak dengan kecepatan tinggi. Depth of Field. Depth of Field adalah efek visual yang membuat bagian tertentu dari gambar terlihat fokus, sementara bagian lainnya dibuat blur, mirip seperti efek bokeh pada kamera di dunia nyata. Ambient Occlusion. Ambient occlusion adalah teknik pencahayaan yang digunakan untuk menambahkan bayangan halus di area-area kecil yang sulit dijangkau cahaya, seperti sudut ruangan, sela-sela objek, atau pertemuan antar permukaan. Bloom. Bloom adalah efek visual yang membuat cahaya terlihat lebih terang dan menyebar, terutama pada sumber cahaya seperti lampu, matahari, atau pantulan yang sangat terang. Film grain. Film grain adalah efek visual yang menambahkan butiran halus seperti noise di seluruh layar, mirip seperti tampilan film lama atau kamera analog. Lens flare. Lens flare adalah efek visual yang muncul saat kamera mengarah ke sumber cahaya yang sangat terang, seperti matahari atau lampu, sehingga terlihat efek silau di layar. Escalation. Escalation adalah teknik yang digunakan untuk menambahkan detail pada permukaan objek dengan cara membagi permukaan tersebut menjadi lebih banyak bagian kecil. Dengan teknik ini, objek yang awalnya terlihat datar bisa menjadi lebih realistis. Volumetric lighting. Volumetric lighting adalah teknik pencahayaan yang membuat cahaya terlihat memiliki bentuk di udara, bukan hanya sekadar menerangi objek.